Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Mari kita awali dengan belajar kita seperti biasa dengan doa bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mari kita lanjutkan materi kita, anak-anakku. Kemarin kita sudah menyebutkan permulaan ya, bahwasanya orang ibadah kemarin disebutkan tidak lepas dari godaan setan, di mana setan itu tidak rela kalau kita semua beramal baik, beramal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati. Di antara kemarin sifat-sifat yang akan ditanamkan setan agar ibadah kita hilang ya pahalanya, yaitu di antara kemarin takabur, sum'ah ya. Sekarang kita pelajari halaman selanjutnya, yaitu 64, menghindari hidup berfoya-foya ya. Ini termasuk sifat yang ditanamkan oleh setan. Anak-anakku, kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap harta ya. Meskipun ada juga manusia yang ya tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, biasanya disebut dengan zuhud ya. Itu tidak begitu tertarik dengan dunia, tapi itu jumlahnya sangat kecil ya. Secara kodrat alami ya, manusia memang memiliki watak mencintai dunia. Pada saat uangnya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi konsumtif, senang tuku gitu, senang belanja. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang yang mewah, meskipun barang tersebut itu tidak ada manfaatnya. Sesungguhnya gaya hidup seperti ini salah ya, karena termasuk kategori menghambur-hamburkan harta, atau istilahnya boros ya, suka foya-foya. Jadi berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta itu digunakan dengan baik, maka harta tersebut akan bermanfaat baginya. Tapi sebaliknya, jika harta itu dikelola dengan cara yang salah, maka itu akan menjadi sebuah hal yang celaka dalam kehidupannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya itu tidak diniatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat melarang perilaku yang berlebihan atau melampaui batas dan juga boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan yang diajarkan oleh setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, sederhana, seimbang, proporsional sesuai kebutuhan ya. Dalam sebuah Quran disebutkan, ayat Al-Quran, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah kalian berbuat mubadzir, boros. Sesungguhnya boros itu adalah saudaranya setan. Ayat tadi yang Pak Sani baca itu sangat tegas, mengatakan, menjelaskan bahwa boros itu merupakan saudaranya setan. Berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan sikap berlebihan atau melampaui batas, dalam Al-Quran juga disebutkan ya, wa idza anfaqu lam yusrifu lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, Allah, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, itu mereka tidak berlebihan dan juga tidak pula kikir. Jadi sewajar-wajarnya. Anak-anakku rahimakumullah, ini kata mubadzir itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. 3 kali. Sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuk kalimat. Ayat di atas mengatakan secara tegas larangan tabdzir dan israf. Sikap tabdzir, mubadzir, dan israf, berlebihan, itu memiliki kemiripan pengertian dan arti makna ya. Tabdzir itu boros ya, itu adalah perilaku yang membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan ya, sedekah ya. Tapi sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan harta meskipun itu sedikit tetapi untuk hal-hal yang dilarang agama, maka itu termasuk boros. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang-orang yang mempergunakan hartanya secara berlebihan dan tidak ada manfaatnya. Jadi mereka menghamburkan hartanya dengan sia-sia, melupakan hak orang lain, di mana hak orang lain tersebut ada di antara harta kita. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melebihi batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Jadi kalau uangnya banyak ya, tapi imannya tidak kuat, maka dia akan bisa kemungkinan melakukan israf, berlebihan. Contoh perilaku tabdzir dan israf ya, dalam sehari-hari misalkan makan minum, kita ambil makan yang banyak, minum yang banyak, misalkan ada tasyakuran, ia takut tidak bagi-bagian, nah itu kan termasuk ya mubadzir ya, israf, dengan tidak memperdulikan daya tampung perutnya. Akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut, yang akhirnya apa? Akhirnya dibuang. Itu jangan sampai dilakukan. Contoh lagi ada mubadzir dan berlebihan dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting, tidak perlu ya, baik secara langsung bertemu ya, dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, HP-an, terus medsosan, terus ya. Atau juga contoh lain misalkan menggunakan kuota internet untuk searching yang tidak ada manfaatnya. Contoh lagi tabdzir dan israf dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, semuanya dikasih perhiasan apabila ada pertemuan keluarga misalkan, dan berpakaian mahal ya, tas-tas impor gitu ya. Selain itu tadi masih banyak lagi contoh-contoh tabdzir yang dalam kehidupan keseharian kita. Dampak negatifnya ya, hidup berfoya-foya itu adalah satu, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia. Kalau kita sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, sibuk dunia terus, maka kita akan lalai akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dengan zaman foya-foya ya, memicu orang lain untuk bersifat iri, dengki ya. Tunjukkan walaupun kita mampu ya sederhana saja, jangan diketok-ketok nih. Nomor 3, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis ya.
karena sering dipakainya harta tersebut tanpa kontrol ya. Karena nuruti gengsi ya toh. Ada HP baru beli lagi, ada baju baru beli lagi. Nah, terus begitu hartanya habis, wah stres ya. Kemudian dampak negatifnya lagi adalah berpotensi menimbulkan sifat kikir ya. Nanti kalian bisa pelit ya. Dikhawatirkan nanti apa? Terjadi sampean memiliki sifat yang pelit terhadap sesama. Karena jatuh miskin ya. Daripada dipakai orang lain mending saya pakai sendiri. Nanti pikiran seperti itu. Terus bagaimana sih Pak caranya menghindari sifat hidup yang berfoya-foya? Jadi yang pertama adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi seperti sesuai yang kalian butuhkan apa. Yang tidak ya tidak usah beli. Yang kedua membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ya sekarang banyak ada Jumat sedekah sholat Jumat itu ya. Atau sampai keliling sendiri kalau hari Jumat itu juga bagus ya. Yang ketiga bergaya hidup sederhana, jangan terlalu mewah-mewah hidupnya, biasa saja. Oke. Yang keempat selalu bersyukur, syukuri apa yang ada ya, syukuri apa yang ada. Yang kelima bertindaklah selektif dan terencana, harus terencana ya, seleksi betul, mau ini mau itu dipikir-pikir dulu ya. Yang keenam bersikap rendah hati. Jadi harta merupakan ini semuanya titipan Allah anak-anakku ya, agar dipergunakan di jalan yang mestinya ya diridhoi oleh Allah ya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini merupakan ladang untuk beramal demi kebahagiaan akhirat kita kelak. Oleh karena itu seseorang harus menjauhi perasaan paling kaya sendiri dan paling hebat. Kekayaan seseorang di muka bumi ini tidak ada artinya dibanding kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, sebagai pelajar seharusnya anak-anakku semuanya ini menghindari perasaan paling pintar sendiri, paling kuat, paling hebat ya, di kelas atau di sekolah. Baik anak-anakku rahimakumullah, Islam melarang umatnya bersifat berlebihan dan kikir ya. Antara sifat berlebihan dan kikir merupakan dua kutub yang berlawanan ya. Namun keduanya merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Orang kikir atau meditnya, bahasa kita medit, al-bakhil, akan mementingkan dirinya sendiri. Yang penting dirinya cukup, aku enak gitu. Gak peduli orang lain ya. Gak peduli penderitaan orang lain, yang penting saya pikirannya saya, yang penting enak. Ia tidak akan mau mengorbankan hartanya, tenaganya, apalagi waktunya untuk kepentingan agama Islam. Kebakhilan akan merugikan diri sendiri. Ingat anak-anakku, kebakhilan akan apa? Merugikan diri sendiri, bahkan kelak akan mendapatkan sisa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis ya, ittaqul dzulma. Hati-hatilah kalian, jangan sampai melakukan perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Wattaqus syuha. Nah niki, hindarilah, jauhilah sifat kikir. Nah niki pesannya Nabi. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir ini adalah sifatnya orang-orang yang terdahulu ya. Jadi sifat kikir itu mencelakakan orang-orang terdahulu. Itu orang-orang dulu yang rusak-rusak, yang celaka itu semuanya dulu karena memang memiliki sifat yang kikir ya. Hamalahum ala an safaku dimahum wastahallu maharimahum. Yang mendorong mereka untuk menumpahkan, jadi karena medit ya, mereka mendorong diri mereka untuk menumpahkan darah, membunuh satu dengan yang lain, dan menghalalkan apa-apa yang diharapkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kita belajar dua saja ya. Secara bahasa sum'ah. Ini yang kedua adalah sifat riya dan sum'ah.
Sum'ah yaitu berarti memperdengarkan, secara istilah adalah sum'ah yaitu memberitahukan atau sengaja memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian dan sanjungan. Ya, kemarin kan itu ya, amal ibadah misalkan apa terus dipamer-pamerkan ya. Sedangkan riya adalah secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan, secara istilah ialah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Kedua sifat ini adalah sifat yang tercelah ya, menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa sifat riya ini termasuk golongan syirik khafi ya, yaitu syirik yang samar, tersembunyi. Kenapa hal ini? Dikarenakan sifat riya ya terkait dengan niat dalam hati. Sedangkan di hati manusia mestinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan ya, saya baca terjemahnya langsung. Syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Nabi menjawab, riya ya, riya ya. Besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya kepada siapa tujuannya amal mereka itu. Dulu tadi di hari kiamat besok orang yang riya itu disuruh marani orang yang diriyai dulu, minta pahala ke sana, jangan ke saya. Dan firman Allah, carilah manusia yang waktu hidup di dunia, katanya Allah, kamu dulu beramal tujuanmu hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka manusia-manusia itu, mintalah pahala kepada mereka ya, kalau kamu jangan ke saya. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis yaitu merupakan melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia. Sedangkan riya yang syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang, hilang pahalanya. Kedua sifat ini sulit dideteksi namun memiliki ciri-ciri ya, bisa dilihat ya. Yang pertama, selalu menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekadar ikut-ikutan ya, melok-melokan bersama orang lain. Yang tiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Yang empat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah orang banyak, tapi di depan orang banyak. Yang lima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan semangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapatkan hinaan cemoohan orang lain. Perbuatan riya dan sum'ah ini akan berdampak negatif dalam bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif itu apa? Satu, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, soalnya gak dilem ya. Yang dua, munculnya rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor empat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Lima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain. Wah, amalku gak diperhatikan terus. Nomor 6 ya, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Mengingat dampaknya yang sangat parah ya, maka sudah seharusnya kita menghindari sifat tersebut.
Bagaimana caranya? Satu, meluruskan niat yang ikhlas kalau beramal. Nomor dua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah hamba. Nomor tiga, memohon pertolongan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat-sifat buruk tersebut. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang nomor lima, memperbanyak ingat kematian. Yang terakhir, membiasakan hidup sederhana. Anak-anakku, benteng amal itu ada tiga. Terakhir ya. Yang pertama adalah merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi kita beramal itu semuanya adalah karena apa? Karena pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa ibadah yang bagus. Yang kedua, berniat meraih ridha Allah. Kita niatnya bismillahirrahmanirrahim, ibadah niat lillahi ta'ala, agar nafsunya itu kalah. Nomor tiga adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman pada Allah kita ibadah niatnya itu. Baik, ini dua sifat buruk ya, berfoya-foya ya, boros, terus ada sum'ah, ada riya ya. Mungkin menjadi ini yang manfaat barokah. Kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan amal ibadah, agar kelak amal ibadah kita bernilai ibadah ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.